Saya ingin membagikan ilmu rejeki. Penting sekali untuk mempelajari ilmu rejeki secara lengkap. Agar jangan sampai ada orang yang melabel, mencap dirinya bahwa dia tidak pantas mendapatkan rejeki besar, bahwa dia tidak beruntung, bahwa Tuhan tidak mau melimpahkan rejeki kepadanya, bahwa hidupnya ya gitu-gitu aja, dia nggak mungkin bisa membeli ini itu, dia nggak mungkin bisa punya tabungan yang banyak, dan lain-lain. Bahkan ada orang yang mencap dirinya SIAL. Saya hanya sebut huruf-hurufnya karena untuk menyebutnya pun saya nggak mau karena kata-kata yang tak pantas. Mohon dengan rendah hati Anda belajar supaya jangan sampai belum apa-apa sudah menghakimi diri, melabel diri, nggak pantas gitu loh. Saya akan sharing ilmu rejeki yang lengkap agar nanti kita benar-benar melakukan semuanya. Jangan sampai baru melakukan 1-2 hal, kita udah merasa harus mengambil kesimpulan, kan nggak bisa dong. Ibarat Anda mau masak, suatu masakan harusnya ada 5 proses, ada 7 bumbu, 7 bahan yang terlibat yang dimasukkan, tapi Anda hanya melakukan 3 proses dan hanya 3 bahan, 3 bumbu yang Anda masukin. Setelah selesai, setelah matang, Anda coba cicipi, ih nggak enak ya, berarti aku nggak pandai masak. Ya nggak bisa gitu dong. Anda nggak ikuti ramuannya, prosesnya, resepnya. Baik, langsung saja ya. Kita sering mendengar untuk mendapatkan rezeki harus berdoa dan berusaha. Harus berdoa dan bekerja keras. Nah, tunggu dulu. Berdoanya benar nih, itu yang terutama. Bekerja kerasnya nih, sorry saya harus ngomong. Anda bekerja keras, tapi dengan cara yang salah yang nggak bisa. Mau sekeras apa kalau caranya salah? Anda bekerja keras, tapi di jalan yang bukan jalanmu. Nggak bisa. Di beberapa kali kesempatan saya sering menyampaikan, cobalah Anda tes minat bakat. Tes minat bakat itu seumur hidup sekali. Kenapa sih harus dihemat uangnya? Bukan hal yang setiap bulan, setiap tahun. Enggak. Cobalah tes. Supaya kita tahu kita tuh orang apa. Kita harus berjalan di mana. Apakah kita orang keuangan, kita ini orang psikologi, kita orang teknik, kita ini entrepreneur, pengusaha, kita ini orang hukum, dan lain-lain. Mendingan dicek aja. Kalau Anda nggak mau keluar uang, sebenarnya Anda bisa kira-kira kok. Ada satu video, saya pernah sharing bagaimana mengira-ngira untuk mengetahui Anda itu cocoknya jadi apa. Nanti di akhir video ini akan saya sertakan, saya ulangi supaya Anda nonton langsung. Jadi tidak hanya berdoa dan berusaha bekerja, juga harus tahu kita jalan ke arah mana, jalur yang tepat untuk kita. Berdoa, berusaha, dan tahu jalur jalan hidup kita. Jangan sampai salah pilih profesi. Yang keempat, harus berilmu, belajar. Belajar itu nggak ada ruginya. Belajar. Saya itu mohon izin, saya ada 5 titel akademik, formil, 5 gelar. Cuman nggak pernah saya expose gelarnya apa saja. Karena memang saya kuliah untuk belajar nambah ilmu. Yang saya expose kepada Anda hanya 2 gelar saja. Karena saya doyan belajar, saya senang belajar. Lagi pula saya tahu kalau berhenti belajar, nanti cepat pikun. Walaupun belajar nggak mesti yang formil ya. Anda bisa belajar non-formil. Beli buku-buku yang sifatnya keilmuan, pelajari, baca. Banyak loh teman-teman saya yang sekolahnya nggak formil, rajin baca, rajin belajar, rajin ikut seminar. Dia ikut-ikutin seminar keuangan, dia ikut. Seminar perpajakan, dia ikut. Seminar tentang strategi bisnis, dia ikut. Dia belajar. Dan dia sukses. Ilmu itu penting. Jadi kalau Anda merasa bahwa belakangan rezekiku kok gitu-gitu aja, kemungkinan Anda sudah lama stop belajar, udah lama nggak belajar. Karena ketika Anda belajar, neuron-neuron di otak terutilisasi, terbuka, cakrawala berpikir luas, nanti akan terbuka tuh. Oh, aku mau bikin ini ya, aku mau bikin itu Akan terbuka insight-insight baru, kreativitas baru, pencerahan-pencerahan inspirasi. Dengan belajar dan ketemu banyak orang positif, itu membuka cakrawala berpikir.
Nah, ini sekaligus menjadi syarat berikutnya untuk mencapai rezeki yang baik, yaitu menambah pertemanan, tapi pertemanan yang sehat ya. Bukan pertemanan untuk kalau ngumpul tuh gibah, pamer-pamer, menjelekkan orang-orang lain. Itu bukan pertemanan yang baik. Keluarlah dari circle itu nggak baik. Anda harus mencari teman-teman yang membangun, yang konstruktif, yang membangun Anda. Maka Anda perlu punya teman-teman, salah satu di antara mereka harus seorang pengusaha yang sudah lumayan sukses. Ajak ketemu, ajak ngobrol. Itu investasi. Anda kumpul sama orang yang, tanda petik maaf ya, high frekuensi. Itu akan nular. Jangan sampai kita ini belum sukses, kita kumpulnya sama orang-orang yang suka ngeluh, suka menjatuhkan mental. Udahlah, pergi dari mereka. Karena kalau kita nggak sukses atau kita terus-menerus begini, kan mereka nggak bertanggung jawab atas hidup kita. Mereka malah akan tambah ngomongin, akan tambah dicibirin kita. Ketika kita lagi nggak kumpul sama mereka kumpul sama orang lain tanpa kitalah yang diomongin. Tuh dia masih begitu, dia tuh belum sukses, dia masih gitu-gitu aja karirnya. Dia ya begitu, masih hutang sana hutang sini. Kita yang diomongin. Jadi nggak usah mempertahankan teman-teman yang seperti itu. Karena toksik gitu loh. Pertemanan sangat penting. Ini banyak orang nggak ngeh. Yang dia tahu hanya untuk rezeki yang baik harus berdoa dan bekerja. Nggak cukup. Itu tuh 2 faktor lama yang selama ini didengung-dengungkan, digaungkan bahwa adalah faktor kesuksesan berdoa dan bekerja. Nggak cukup cuma 2 itu. Ada banyak faktor lainnya yang tadi saya sudah sebutkan. Pertemanan, tolong cari teman-teman yang juga good frekuensi, good vibration, yang vibrasinya bagus. Agar Anda kena cas Anda. Bukan Anda disedot energinya. Sehingga nanti Anda akan merasa lemes, nggak semangatan. Anda sadar nggak sih kalau punya teman yang suka ngeluh, yang suka menjatuhkan, yang suka mengkerdilkan. Akhirnya kita tuh kayak mental kita lemah gitu loh. Maaf ya, ini saya mendingan belak-belakan. Nggak baik, nggak benar, udah pergi aja. Carilah teman yang bersemangat, penceria, optimis. Itu akan menularkan, sangat menularkan. Faktor berikutnya adalah spiritualitas. Spiritualitas ini adalah orang-orang yang sudah naik kelas dalam kesadaran. Dia begitu mudah memaafkan. Dia begitu mudah untuk bisa mengerti tentang kehidupan. Dia nggak mudah marah. Dia tahu semua yang menyakiti dia adalah ujian baginya. Dia tahu orang-orang yang jahat sama dia adalah orang-orang yang sebenarnya banyak kepedihan, banyak luka batin, banyak kisah kelam di masa lalunya. Dia spiritual. Kalau saya sampaikan kata spiritual, artinya orang yang sangat-sangat tinggi kesadarannya akan kehidupan. Dia mudah memaafkan, dia sabar, dia lapang hati, dia banyak bersyukur. Orang yang suka bersyukur itu orang yang spiritual. Orang yang spiritual, dia akan punya frekuensi yang positif banget dan rezeki akan mengejar dia. Kenapa? Gampang loh logikanya. Kita kalau deket sama orang yang spiritual gimana rasanya? Enak toh? Nyaman kan? Sehingga tanpa sadar kita kalau ada bisnis atau ada proyek apa, kita kayak ingin ajak dia kerjasama gitu loh. Kita kalau ada hajatan, ada acara, kita langsung terpikir, dia nih aku mau undang dia. Kebagian lagi dia ada rezeki kan gitu. Karena kalau kita frekuensinya negatif, boro-boro orang mau undang kita, boro-boro orang mau libatkan kita kan gitu. Dalam wawancara kerja misalkan, kalau Anda cukup spiritual, bahasa tubuh Anda, pancaran aura Anda, air muka Anda, kata-kata Anda itu begitu tenang, rileks, penuh kepercayaan diri, punya aura-aura ingin memberi, nggak menuntut. Memberi itu ingin memberi kontribusi, ingin memberikan sumbangsi, ingin ikut memajukan perusahaan. Aura-aura gitu tuh kebaca gitu loh. Karena jujur saja orang yang punya mental minta-minta, itu auranya nggak enak gitu. Karena ada orang yang hidupnya ngeluh aja, minta-minta aja, demanding aja, menuntut aja. Itu nggak enak. Sehingga kita harus membangun mental positif dari sekarang. Spiritualitas, pengertian, kesadaran, pencerahan. Nah, untuk mencapai ini nggak gampang. Harus ada momen-momen di mana kita tercerahkan melalui pengalaman hidup. Setiap pengalaman hidup adalah kesempatan Anda untuk menjadi lebih spiritual dari sebelumnya. Tergantung cara Anda melalui proses masalah itu dan memaknainya. Begitu salah makna, Anda gagal untuk menjadi lebih spiritual dari sebelumnya. Begitu Anda mampu memaknai dengan benar, Anda naik kelas 1 level lagi. Teman-teman mohon sabar ya, seperti yang saya janjikan di awal banget. Nanti di akhir video saya akan sertakan bagaimana cara untuk mengira-ngira Anda cocoknya di bidang apa.
cocoknya masuk ke profesi apa, tanpa harus tes minat bakat. Tolong ya, mohon sesekali betah dalam ngilmu. Faktor berikutnya, ini penting, ini soal tabur tuai, soal memberi, menerima, membahagiakan, dibahagiakan, menolong, ditolong. Untuk pencapaian rezeki tidak melulu soal berdoa dan bekerja keras. Ada faktor tabur tuainya juga. Ternyata kalau kita menolong orang lain, kita akan ditolong. Kita memberi, kita meringankan beban orang lain, kita juga akan diringankan. Setiap orang ternyata ada saldo deposito kebaikan. Anda memudahkan urusan orang lain, Anda juga akan dimudahkan urusan Anda. Anda memberi akan diberi, Anda membahagiakan akan dibahagiakan. Anda menyayangi, Anda akan disayangi. Nah, tapi tolong konsepnya yang benar. Nggak selalu orang yang Anda tolong, dialah yang akan tolong Anda balik. Jangan gitu mikirnya, jangan. Nolong-nolong aja, udah. Nggak usah ngarep. Karena kenyataannya, kebaikanmu itu kembali kepadamu kadang lewat orang lain. Semesta tahu cara untuk membalasmu. Jadi udahlah, nggak usah punya konsep yang salah. Aku menolong si A malah sekarang omongin aku di belakang, nyakitin aku. Aduh, sakit hati dia rasanya. Ya karena Anda konsepnya salah. Anda berpikir Anda nolong orang itu harus balas Anda. Bukan begitu. Nolong-nolong aja, nggak ada kebaikan yang sia-sia. Langit adalah saksi Anda orang baik. Langit pun tahu Anda orang baik. Udahlah, ikhlasin aja. Supaya nggak sakit hati kalau orang yang Anda tolong ternyata nggak nolong Anda balik. Berbuat baiklah karena Anda orang baik. Sejatinya begitu. Di bagian ini saya mengatakan bahwa ketika Anda menolong orang lain, Anda akan mendapatkan saldo tambahan deposito kebaikan. Jangan salah paham. Bukan supaya Anda akhirnya termotivasi nolong orang supaya sukses. Bukan. Jangan berpikir begitu. Kalau nolong ya nolong ikhlas, tulus. Tapi saya tetap harus sampaikan ini fakta sih. Barang siapa menolong dia akan ditolong. Barang siapa memudahkan urusan orang lain, Tuhan pun akan memudahkan urusannya. Barang siapa menyayangi orang lain, dia pun akan disayang. Lihat teman-teman kita yang baik sama kita, yang suka perhatian sama kita. Otomatis kan? Kalau kita emang punya hati nih, saya bilang punya hati ya. Karena ada orang-orang yang kayaknya nggak punya hati. Kalau kita punya hati nih, kita sangat hormat sama dia. Kita respect. Malah kalau ada kesempatan kita ingin sayangi balik dia. Contoh teman kita yang selalu perhatian sama kita, nanyain kabar kita gimana, peduli. Coba, kapan-kapan dia lagi susah. Masa iya kita nggak nanyain balik? Ya nggak? Masa iya kita nggak kasih perhatian? Masa iya kita nggak, kamu lagi sedih ya? Kita ketemuan yuk, aku mau dengar kamu curhat. Siapa tahu aku bisa bantu. Pastilah, itu pasti. Kalau kita punya hati nih, maaf. Karena ada orang-orang ya ketika dibaikin ya udah, dia terima tuh. Dia anggap itu bahwa ya itu biasa aja. Bukan suatu anugerah, bukan suatu hal yang besar, bukan suatu hal yang patut disyukuri, patut diingat. Nah, ketika orang yang pernah bantu dia lagi susah, udah dia tutup mata tuh. Kita tidak mengharapkan dari pemberian kita akan mendapat balik. Tapi kita sebagai pihak yang menerima pemberian, kita ini manusia loh, ada tahu dirinya. Paling nggak ada tahu dirinya loh. Oke, udah ya supaya nggak panjang lebar. Saya hanya ingin memberikan Anda logika. Kalau Anda baik, alam semesta, Tuhan tahu. Langit jadi saksi bahwa Anda orang baik. Orang yang engkau baiki tidak membalasmu, ya emang nggak usah ngarep. Tuhanlah yang akan membalasnya. Tapi juga jangan ngarep supaya Anda tulus menolong orang lain. Bisa nggak waktu Anda menolong orang lain, motivasinya adalah aku ingin hidupku berarti. Aku ingin hidup yang bermanfaat. Faktor berikutnya, faktor yang sangat penting. Yaitu faktor psikologis, faktor kejiwaan. Maaf ya, kalau masih ada luka batin yang belum disembuhkan, masih ada trauma, masih ada mental block, masih ada inner child yang konflik, itu memang mempengaruhi vibrasi. Memang mempengaruhi. Sederhananya gini deh, inner child-mu masih merasa insecure. Karena waktu kecil sering banget dihukum misalkan. Sering banget disudutkan, dimarahi sehingga rasa berharganya hilang. Ada rasa insecure yang tanpa Anda sadari mempengaruhi Anda. Sehingga wujudnya apa? Proyeksinya apa? Minder, merasa diri buruk, merasa nggak pantas, takut, negative thinking, takut mencoba, takut gagal. Nah ini secara logis mempengaruhi kesuksesan dong. Mempengaruhi pencarian rezeki dong. Karena ada rasa tidak layak, ada rasa nggak pantas, ada rasa nggak berharga. Ini pengaruh. Banyak sekali mental block yang harus dibuang. Mental block itu kan penghalang. Penghalang mental block. Merasa diri nggak layak, merasa diri nggak mampu, merasa diri lemah, merasa dirinya buruk, merasa dirinya nggak berharga. Banyak sekali.
mental block Anda kalau sampai diatasi, sampai disembuhkan, wah itu dampaknya besar banget, terasa banget dalam pencarian rezeki. Faktor kejiwaan ini faktor yang memegang peranan pentingnya. Banyak orang nggak ngeh. Kejiwaannya dia nggak tata, kejiwaannya dia nggak servis. Motor dan mobil aja kita servis. Secara berkala ganti oli mesin tuh, ganti filter tuh, ganti busi dan lain-lain. Secara berkala. Jiwa Anda, pikiran dan perasaan Anda hanya pakai aja, nggak pernah diservis. Lihat ya, suatu saat kalau Anda memang sudah melek psikologi, Anda mulai rutin untuk menservis hati, menservis pikiran Anda, ikut training soul healing, Anda akan merasa setiap selesai ikut training soul healing, frekuensi naik lagi, pikiran jernih lagi, hati plong lagi. Teman-teman, kalau Anda memang ada di kota yang dimana saya membuat training, ikutlah berkala. Paling enggak setahun sekali. Karena gini, kita berada pada lingkungan yang toksik. Kita perlu tanda petik ganti oli rutin. Hampir semua peserta saya mengatakan setelah ikut training, itu tuh kayak seger lagi, lembar baru lagi, semangat lagi. Vibrasinya meningkat lagi, frekuensi positif lagi. Karena emang di training tuh kita benar-benar detox gitu loh. Dan itu sangat melegakan. Mas Dedi promosi lagi. Teman-teman, jangan alergi sama promosi. Saya menganggap promosi saya adalah ibadah. Melalui training soul healing yang saya fasilitasi, sudah terbukti menolong banyak orang. Kenapa Anda tidak? Saya juga ingin Anda merasakan. Faktor psikologis sangat mempengaruhi. Kita bekerja keras, kita berdoa, tapi ada hal internal di jiwa kita, ada mental block yang belum diberesin. Bila Anda memang nggak mau ikut training, karena ada tuh orang yang, aku terlalu introvert mas, aku nggak suka ke tempat-tempat begitu gitu. Atau Anda yang, aku jauh mas di kampung, untuk ke kota butuh waktu. Anda saya sarankan, ikut terapi untuk membuang mental block secara pribadi. Nanti kita via telepon, via audio, WhatsApp call. Tapi Anda mendaftar dulu ke panitia. Anda WA, nama, pagar, membuang mental block. Anda WA ke 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. WA sekarang juga ya, nanti oleh panitia akan dibalas mengenai prosesnya seperti apa. Bagi teman-teman, ini ilmu tentang rezeki. Memang sangat perlu disampaikan secara lengkap. Supaya jangan sampai ada orang yang mencap dirinya nggak pantas untuk mendapatkan rezeki yang besar. Jangan sampai ada orang yang mencap dirinya nggak layak untuk mendapatkan rezeki yang luar biasa. Padahal ada banyak prosesi, banyak tahapan yang harus dia tempuh. Baik demikian ya, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Teman-teman, Anda bisa follow Instagram, itu ada jadwal training di kota-kota. Anda WA nama Anda ke nomor panitia yang tertera di jadwal tersebut. Di story-nya atau di highlight, di sorotan. Itu ada tuh yang tulisannya jadwal. Anda tinggal WA nama Anda ke situ, ke nomor panitia. Saya mau bahas detail banget soal karir. Karena banyak orang yang saya tahu ya, teman-teman, keluarga, tetangga, orang-orang yang saya tahu, mereka tuh salah pilih karir. Nah, di video ini semoga selesai kamu nonton, kamu sudah ada bayangan, oh aku cocoknya apa. Oke? Nah, sebelum saya lanjut, saya mau beritahu dulu, banyak yang bertanya, Mas, kalau tes yang sidik jari gimana Mas, tes sidik jari? Oke, saya bahas ya. Saya nggak mau bahas merek ya, saya nggak mau sebut merek, tapi saya mau jelaskan begini. Betul bahwa ada teori yang mengatakan di kromosom, di DNA kita, di sana tertera data, informasi, kita cocoknya jadi apa. Di dalamnya tercirikan misalkan, oh kita tipe otak kanan, tipe perasa, tipe logis, ya, tipe macam-macam ya. Betul, saya akui. Di DNA kita, di kromosom kita sudah ada data-data itu. Tidak hanya data psikologis, juga ada data-data soal tubuh. Contoh ya, ada orang yang memang dia itu berpotensi kena diabetes karena fungsi pankreasnya nggak sekuat manusia-manusia lainnya. Ada orang yang memang
dia itu berkemungkinan dia dan keturunannya akan sering pakai kacamata. Ada keturunannya. Ada orang yang memang dia tuh punya keturunan kembar. Jadi kalau kamu lihat sisilah kamu nggak ada kembar, mau nggak kembar jangan deh. Ada potensinya memang. Jadi kromosom DNA memang mengandung data biologis, data psikologis, betul. Lalu kemudian sidik jari itu memang mencerminkan pola data informasi dari kromosom. Cuman yang saya permasalahkan, mesinnya itu loh. Apa benar mesinnya itu benar-benar membaca ini? Keabsahan mesinnya itu loh. Kayak gini ya. Ada tes minat bakat di sebuah tempat. Betul ada metodenya. Kalau jawabnya ini artinya begitu. Kalau jawabnya itu berarti begini. Kalau dia gambar ini artinya begini. Kalau dia membaca gambar persepsinya ini artinya ini. Betul ada ilmunya. Cuman yang saya tanyain, yang ngadain tes orang ini benar-benar punya kemampuan mengolah hasilnya nggak gitu loh. Nah, tes sidik jari yang pakai mesin tuh, yang tanganmu di foto terus dibaca kamu akan begini, kamu cocoknya begini, kamu tipenya begini. Mesinnya itu loh, apakah benar memang membaca itu? Ya, rumus-rumusnya, filteringnya, perumusannya, apakah mesin itu absah untuk kita yakini. Oke, sekarang di video ini saya akan detail bagaimana caranya kamu menilai diri kamu dan kamu cocoknya bidang apa. Pelan-pelan ya. Tolong nonton sampai habis. Ini ilmu banget, ini daging banget. Jangan sampai yang prank-prank kamu nonton sampai kelar, yang ini kamu nggak niatin ya. Kita mulai dengan tipe perasa dan logis ya. Saya tipe perasa. Apakah saya nggak ada sisi logis? Ada, cuman sisi logis saya minim. Oke, kamu mungkin tipenya logis. Apakah kamu nggak ada sisi perasanya? Ada, tapi minim. Ya, saya tipe perasa, kamu tipe logis misalkan. Dari sini kita mau bahas dulu soal karir dalam dimensi perasa dan logis. Tentu kalau saya perasa, saya nggak cocok masuk di bidang-bidang yang butuh tegaan gitu loh. Contoh, tukang sunat, aku nggak boleh tuh, nggak amanah, nggak tega. Ini masa dipotong nggak tega kan? Nggak akan kepotong akhirnya. Dokter bedah, oh nggak bisa. Deddy Susanto nggak akan amanah jadi dokter bedah. Debt collector, oh, apalagi, nggak ketagih-tagih. Kasihan sama orang. Pengacara, polisi, itu udah pasti bukan jalan hidupku lah, jangan dipaksain lah, ya. Kalau aku dokter kandungan masih bisa. Gimana Bu, sudah hamil ke 6 bulan ini, gimana rasanya? Sudah tenang? Mau sesar, mau normal? Dokter kandungan mungkin aku masih cocok lah. Dokter anak, oh boleh. Karena sama anak tuh harus hangat gitu ya. Jadi kalau kamu tipe logika tuh gini loh. Ini orang salah. Walaupun dia temanku, salah adalah salah, teman adalah teman. Nah, itu orang logis tuh. Orang yang bisa mecat-mecatin orang, dia salah loh. Dia ngambil uang perusahaan dibawa pulang. Dia nagih sama konsumen, dia bawa pulang ke rumah dulu loh. Kan nggak boleh. Walaupun dia teman gue, tetap gue tegur. Udah sampai teguran ketiga, harus keluar. Nah itu orang logis tuh. Dia nggak melihat sahabat atau keluarga, salah ya salah. Itu orang logis. Ya. Walaupun setelah dia mecat, kasihan ya. Sisi perasa ada, tapi lebih logis, lebih kuat. Maka sebaiknya hakim itu jangan tipe perasa. Coba kalau aku jadi hakim banyak ketidakadilan di sidang. Duh kasihan ya. Kalau dia dihukum 5 tahun kasihan anaknya. Duh gak akan ada yang dipenjara sama aku. Gak ada. Jadi aku gak boleh jadi hakim. Hancur nanti keadilan di dunia ini. Jadi lihat-lihat kamu tipe yang mana. Mas kok kayaknya aku berubah ya mas. Nah makanya saya bilang video ini sangat detail ya. Kok aku kayaknya berubah ya mas. Dulu waktu kecil aku perasa, sekarang aku logis deh. Takaran yang sesungguhnya tuh melihat masa kecilnya kamu. Karena ada orang yang di masa kecilnya itu perasa, ya kan? Semenjak dia berteman sama seseorang atau semenjak dia trauma, sering dimarahi, disakiti, sehingga dia lebih tega sekarang, lebih apa-apa tuh pakai otak deh. Gue udah sering ketipu, gue trauma nih. Gue sekarang jadi berburuk sangka sama siapa aja. Pokoknya orang kalau mau apa-apa harus ada buktinya, harus ada proposalnya, harus ada sesuatunya. Aku survei dulu deh, nggak bisa sembarangan gitu. Trauma bisa mengubah kamu. Atau proses perjalanan hidup bisa mengubah kamu. Tapi tetap patokannya diri kamu yang dulu sebelum terluka.
Jangan pernah melabel, kayaknya jadi orang logikaan enak ya. Kayaknya jadi orang yang perasa enak ya. Enggak ada yang lebih baik. Semua kepribadian itu memang ditakdirkan untuk tujuannya masing-masing. Saya memang ditakdirkan orang psikologi, maka saya dianugerahi Tuhan perasa. Coba kalau misalkan saya kayak Bu Risma, kayak Pak Ahok, yang saklek banget, jadi psikolog yang gak cocok lah. Karena konselor, terapis, psikolog tuh harus yang dunia empatik, tau kan? Oh gitu mbak, oh oke. Bahkan nih orang ketika curhat sama saya, mas aku selingkuh loh mas. Tetap kita gak boleh ngejudge. Oh gitu. Sejak kapan? Karena apa kira-kira? Coba kamu cerita dulu. Kita harus begitu. Coba kalau Bu Risma, Pak Ahok yang jadi psikolog coba. Pak aku selingkuh. Dosa! Bertobat kamu. Dia pulang nyari pontoge tuh. Di psikologi gak ada salah atau gak ada yang benar. Ya. Ketika orang mengatakan sesuatu yang mungkin tuh aib, kita dengerin dulu karena apa sih? Karena kami meyakini gak ada orang yang jahat, kecuali orang yang terpengaruh lingkungan buruk, atau dia itu ada luka batin belum selesai, luka-luka batin lama yang belum kelar, itu kemudian membuat dia menyakiti orang lain. Makanya laki-laki yang suka KDRT itu pasti ada luka batin. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Pertama, saya meyakini semua orang fitrahnya itu baik, semua orang itu fitrahnya suci. Tuhan tidak menciptakan orang jahat, pas lahir langsung bertaring, bawa tongkat. Nggak ada, semua bayi itu suci. Menjadi ada yang jahat karena dalam perjalanan tuh bayi-bayi udah dibentak bapaknya. Balita udah lihat papa mama berantem, sehingga luka tuh. Tayangan-tayangan serem tuh. Yang kedua, mengapa saya yakin semua laki-laki kasar itu ada luka batin? Saya menterapi soalnya. Semua laki-laki kasar, kalau dia mau diterapi, nangisnya yang paling kenceng pasti. Pasti paling kenceng. Apa jahat? Teriak-teriak. Lukanya tuh besar, sehingga itu tumpah ke istrinya, tumpah ke anaknya. Maka dalam konseling pranikah, kalau ada orang punya masalah emosi, udah pasti saya bilang, jangan mbak, jangan nikah dulu, tahan dulu mbak. Kamu baru boleh nikah ketika saya menterapi dia dan saya yang menyatakan sembuh, bukan dia yang menyatakan sembuh. Karena banyak yang, enggak kok sayang, aku akan berubah setelah menikah. Tenang aja, aku udah berubah kok. Nggak bisa. Karena antara logika sama alam bawah sadar kan beda. Logika kita kan, gue udah sembuh kok. Tapi isi gudang kan belum. Oke, kita lanjut ke topik. Kamu tipe logika, cari karir yang memang di situ sangat dibutuhkan logika. Orang audit, nah ya. Kamu kerja di finance misalkan, kamu orang audit cocok tuh. Karena orang audit tuh harus yang logikaan. Ini kurang satu dokumen, kurang kakak, kurang kartu keluarga. Tahan. Coba kau tipe perasa, cuma kurang kakak doang lah, udahlah lolosin lah, besok juga nyusul dokumennya. Gak bisa gitu. Kamu orang admin, harus logikaan. Tapi begitu kamu orang marketing, harus tipe yang perasa. PR, public relation, harus tipe perasa. Ya, kenapa ini penting? Jangan mau menjadi sesuatu yang bukan jalan kamu. Kamu nanti capek hati, capek badan, kemana-mana urusannya insomnia, mah migren, sama keluarga juga gak harmonis, karena kamu gak happy. Lihat dia, orang yang gak happy dengan pekerjaannya, biasanya pulang suka marah-marah tuh. Hidup ini akan indah kalau kamu kerja tuh sambil bermain. Kamu kerjain sesuatu dan kamu happy, dan itu sekaligus main di situ. Udah hobi kamu di situ, itu enak banget tuh. Contoh ya, ada teman saya tuh seniman ya, dia tuh betah banget. Dia kalau udah ketemu kanvas, waduh, dia betah banget, enak banget. Dan itu jadi duit gitu loh. Nggak ada, gue bosen lihat, nggak ada, dia happy di situ. Jadi, kalau kamu orang logikaan, kamu renungkan sebelum kamu masuk ke pekerjaan apa yang memang akan memberdayakan logikaku. Ya. Memang gak ada pekerjaan yang 100% harus logika, 100% hanya dimainkan oleh orang yang perasa, enggak. Contoh ya, kamu misalkan seorang polisi, polantas nih, ada orang salah jalur tuh, stop. Orang ngomong, Pak ini aku tuh buru-buru karena aku bawa istriku mau melahirkan. Gak bisa, salah tetap salah. Gak, pasti polisi tuh setegas apapun. Ini dia, ada orang bawa istri mau ke rumah sakit mau lahiran. Oh silakan. Nah itu loh. Jadi gak ada pekerjaan yang 100% logika, gak ada perasaan. Gak ada, baurannya ada. Mungkin 80 logika, 20%-nya adalah perasa. Ya. Kebalikannya, pekerjaan yang
80% misalkan pakai perasaan, logikanya 20%. Jadi contoh-contoh ya. Kamu di badan amal, ya kan? Atau kamu tuh mau bantu orang, kamu suka bantu orang, tapi kapan-kapan tuh ada seorang ibu yang dia bilang gini, Pak, aku minta tolong dong, aku butuh uang ini gitu, tolong dong, minta keringanan. Dan kamu melihat orang ini kayaknya dia nggak butuh dibantu deh, kayaknya dia mampu deh. Nah, jadi seperasa-perasanya kamu, supaya kamu amanah di bidang tertentu, kamu harus pakai logika, kamu harus menyaring pantas atau tidak pantasnya menolong seseorang, ya. Jadi logika, perasa, dari sini saja kamu sudah tahu aku cocoknya bidang apa. Ya. Sekarang kita masuk ke dimensi lain. Ada orang yang nggak betah detail. Ada orang yang betah detail. Contoh ya, kamu kalau suruh aku kerjain akuntansi harus ngelihat seimbang debit kreditnya, nggak bisa deh. Aku nggak bisa detail begitu gitu. Tapi ada orang yang suka banget detail. Dia kalau bikin proposal ya detail banget. Ini kurang ininya, kalimatnya jangan begini. Ini formattingnya rata kiri, rata kanan, rata tengahnya kurang nih. Detail banget dia. Dan dia nggak merasa terganggu. Dia suka dengan hal begitu. Dia cermat gitu. Seorang chef ya, kalau kamu lihat chef ya. Dia tuh ngatur makanan tuh. Oh, ini timun di sini. Ini seladanya. Ini kasih sausnya letaknya di sini. Ini dagingnya ngirisnya begini aja ngirisnya. Taruhnya di sini nih, oke? Jadi dia detail. Kalau saya ya ampun. Makanan aja harus ditata begitu, nanti dimakan juga hilang, nggak kelihatan tuh makanan kan gitu. Kamu lihat, kamu detail atau tidak? Ya. Karena kalau kamu tipe yang nggak suka detail, tapi kamu ngambil pekerjaan yang harus detail banget, nanti kamu panas otak kamu, gampang capek, migrain nanti, insomnia, segala macam. Karena itu bukan nature-nya kamu. Makanya tuh di psikotes biasanya tuh ada tes yang suruh ngitung banyak banget. Ngitung ke bawah sekian detik berhenti, ngitung ke bawah sekian detik berhenti. Kamu tuh mau dicek ketahanan kamu gitu loh. Supaya nanti kamu akan ditempatkan di bidang yang memang butuh detailing dan ketahanan. Contoh mau jadi programmer. Wah, saya nggak bisa jadi programmer. Itu dulu tuh zaman saya tuh ada belajar Turbo Pascal, apalagi tuh ya. Bahasa-bahasa pemrograman, gak bisa deh. Nyerah gue, gak bisa. Yang dunia-dunia teknis tuh gue gak bisa deh. Ya. Lihat ya, itu terpola loh. Kamu yang suka keluar, suka ketemu orang, hahaha, biasanya disuruh detailing agak kurang bisa. Biasanya. Gak semua begitu, oke? Nah ini penting saya sampaikan dimensi ini karena kalau kamu maksain, yang penting ada pekerjaan lama, nyari pengalaman. Betul, kalau memang tujuannya nyari pengalaman silahkan. Tapi bukan untuk selamanya di situ ya. Jangan. Contoh, kamu mau jadi YouTuber. Sementara kamu tuh nggak betah. Kamu udah pernah coba editing sendiri, kamu rekaman, kamu editing. Ya ngasih watermark, ngasih efek ke videonya, ngasih tulisan. Kamu udah pernah coba satu kali bikin video, udah kamu editing sendiri. Gue ngedit sendiri 3 jam. Panas otak gue. Marah-marah sama keluarga. Berarti kamu gak cocok di editing. Karena editing tuh butuh kesabaran. Lihat perubahan sesuatu di editing videonya seneng. Detail, cermat. Nah kamu cocok tuh. Tapi tetap bisa jadi YouTuber. Tapi yang ngedit orang lain. Bukan kamu yang editin. Gitu. Ngerti ya? Oke. Tolong renungkan. Kamu tipe yang suka detail atau tidak? Karena kalau dipaksakan nanti kamu tidak happy gitu. Contoh lagi ya. Saya suka mengajar. Jadi gini, ada sebuah kampus mohon saya jadi dosennya. Pak, jadi dosen tetap di kami dong. Kami kurang doktor di sini nih karena dia tuh lagi mau akreditasi untuk menjadi A. Dia butuh sekian dokter, kurang 1 dokter butuh. Dia ngajin tolong dong Pak, kami
butuh 1 dokter lagi. Saya terus terang, Bu, Pak, saya itu suka ngajar betul karena saya sering bikin training. Tapi saya kalau kemudian nanti harus hitung-hitung jumlah nilai mahasiswa, nilai UTS campur nilai UAS sekian persen kali sekian persen, nilai kuis, tugas, aku nggak mampu deh gitu aku bilang. Sehingga mohon maaf Pak, aku nggak bisa soalnya takutnya nggak amanah. Takutnya cuma ngajar doang tapi kasih nilai sesukanya gitu. Yang rajin kasih nilai A, yang malas kasih nilai B. UTS UAS nggak aku reken gitu. Jadi banyak yang nawarin jadi dosen juga, jadi dosen honorer, dosen tamu. Ya kalau dosen tamu masih oke lah. Tapi kalau dosen honorer tetap aja harus mentabulasi nilai, aku nggak bisa ya. Nah akhirnya aku cari yang tetap mengajar tapi aku nggak perlu menilai ini peserta training, kan kalian nggak perlu pulang nggak dapat nilai nih. Ya ngasih ilmu sudah oke, nggak ada penilaian gitu. Nanti outputnya hanya yang WA ke saya tuh, karena saya selalu kasih nomor HP pribadi di layar. Mas terima kasih, alhamdulillah aku lebih lega gitu ya. Outputnya hanya ketahuan dari testimoni aja. Nah, sekarang dimensi berikutnya ya. Ini soal people oriented atau task oriented. Task itu TASK, task oriented. People oriented tuh orang yang waduh, gue tuh suka ngumpul-ngumpul, suka ngobrol-ngobrol, suka ketemu-ketemu orang, suka keluar-keluar. Itu people oriented tuh. Tapi kalau task oriented tuh orang yang menyukai pekerjaan, menyukai objek, menyukai sesuatu kegiatan lebih besar dibanding menyukai interaksi dengan orang-orangnya. Contoh ya. Kalau kamu jalan-jalan sama teman-teman sekantor, si A dia pas turun dari bus, kan kalian semua naik bus tuh. Pas turun dari bus, kamu mau janjian berenang bareng misalkan, di waterboom misalkan ya kan. Teman kamu si A ini dia tipe yang people oriented. Di dia bukan yang penting berenangnya. Dia tuh yang pentingnya ngumpul-ngumpulnya. Di bus pasti yang paling heboh tuh dia tuh. Wih akhirnya kita jalan-jalan juga ya. Siapa yang mau nyanyi di bus gitu. Dia paling heboh situ. Ya. Pas turun dari bus, dia interaksi people-nya kelihatan. Kamu potong rambut nih ya cie. Ingat ya, yang dia penting bukan berenangnya, aktivitasnya, tapi orangnya. Dia tuh sukanya ngomong gitu. Makanya mohon maaf, biasanya tukang gibah itu people oriented. Dia emang gak betah, dia suka ngomong gitu. Tipe sanguin ya. Dia bukan bermaksud gibah, emang dia tuh gatel, dia tuh suka ngomong gitu loh. Nah, yang kamu punya temen yang B ini turun dari bus, dia langsung ke arah kolam renangnya. Dia manggil mas-mas di situ. Mas, ini kolam renangnya ini nggak bagus nih, kok kotor gitu loh. Tuh ada daun-daunnya belum bersih. Jadi dia fokus pada kegiatan. Kesana kan mau berenang, ya udah berenang. Gue mau ngecek semuanya gitu loh. Ya, contoh lagi, task oriented itu adalah orang yang lebih peduli pekerjaan dibanding orangnya, misalkan ya. Kalau saya tuh agak task oriented saya tuh. Walaupun adik saya sendiri, kalau dia nggak mengerjakan pekerjaannya, saya bisa, kok kamu bisa nggak ngerjain sih? Walaupun adikku sendiri, aku tuh task oriented orangnya. Aku suruh kamu apa, kamu nggak lakuin, aku task oriented. Aku nggak peduli kamu siapa gitu. Ya, nah aku itu nggak bisa yang keluar, kumpul-kumpul, happy, rame-rame itu aku nggak bisa. Tapi mas kok bisa berdiri di panggung di atas ratusan orang, itu beda, kan ngajar. Tapi kalau hahihi, semua aku sapa, aku tuh bukan tipe begitu gitu loh. Nggak bisa, aku tuh rada-rada introvert. Jadi kalau misalkan ada acara, ada temen nikah tuh, saya suruh datang, ya udah saya cuma salamin ala kadarnya, yang undang teman saya sama pasangannya, keluarga, udah. Nggak kayak orang lain yang pas datang disalamin semuanya gitu. Wah kesempatan nambah temen nih, gue nggak gitu, gue nggak bisa. Aku tuh task oriented orangnya. Siapapun kamu, teman dekatku sekalipun, kalau aku dan kamu ada sebuah pekerjaan, kamu nggak ngelakuin itu dengan benar, aku bisa marah. Ya, hal sederhana misalkan, aku nitip handphoneku, tolong dicas ya, gitu. Ternyata sampai sekian jam udah penuh, masih kondisi kecolok. Aduh, ini handphone kecolok sekian jam, nanti rusak loh baterainya nanti. Baterainya soak loh karena ngecas kelamaan. Siapapun kamu, walaupun kamu keluarga aku gitu, aduh kamu kok, walaupun aku tahu diri sebenarnya kan aku nitip. Namanya nitip, harusnya aku tahu diri dong.
Tapi kayak ada sebel, kenapa sih dititipin handphone aja nggak amanah kamu gitu loh. Aku task oriented orangnya. Ya. Nah, people oriented tuh orang yang orang mau salah kek, mau enggak kek, nggak apa-apa, masa gitu aja dimarahin gitu loh. Ya. Nah, sekarang soal pekerjaan. Kamu yang memegang peran-peran penting di perusahaan, misalkan kamu manajer keuangan, kamu tidak boleh people oriented loh. Manajer keuangan harus orang yang task oriented. Keuangan, pembiayaan, accounting itu harus dikontrol oleh orang-orang yang task oriented. Pembukuan harus rapi. Bukti-bukti kalau sales marketing keluar reimburse sesuatu, minta buktinya dulu, nggak bisa cuma soal percaya, harus ada buktinya gitu ya. Sehingga semua lengkap, pengeluaran, pemasukan semua ada bukti keluar, bukti kas masuk lengkap. Kebayang nggak misalkan orang accounting itu yang megang adalah orang sanguin, ya gampang lah, tenang aja. Lu butuh duit 100, ya gua keluarin dulu, gampang. Nanti bukti menyusul. Nggak bisa, nanti kacau keuangan perusahaan. Ya. Nah, tapi kalau kamu customer service harus people oriented. Contoh, orang komplain ke kamu CS nih customer service. Kamu people oriented, itu cocok. Gimana bu? Orang komplain, gimana sih mbak? Ini katanya delivery 2 minggu. Ini sebulan belum nyampe deliverynya, gimana sih? Oh ya ampun, baik bu, siap. Kemarin dijanjikan tanggal berapa ya bu? Oh ya, oke siap. Saya segera koordinasi bu ya, siap. Mohon maaf ya bu. People oriented. Coba yang megang CS itu orang task oriented deh. Orang komplain, gimana sih mas ini? Katanya tahan 2 tahun, ini 2 bulan udah rusak, gimana sih? Mana buktinya bu? Fotoin bu, mana? Rusaknya di mana? Nggak mungkin bu, fitnah, hoax ya bu ya? Mau jatuhin perusahaan kami? Nggak gitu amat juga sih, enggak. Tapi dia minta bukti gitu loh. Nah sementara orang CS tuh harus yang people oriented, empatik dulu. Orang komplain, oh gitu ya bu, ya ampun, maaf ya bu, minta maaf dulu. Itu orang people oriented tuh, maaf ya, aduh. Baik, siap, oke. Saya segera usahakan ya bu, supaya ibu dapat penggantinya, segera dikirim teknisi supaya diperbaiki. Itu people oriented tuh. Jadi di perusahaan tuh semua ada tempat-tempatnya, the right man in the right place. Jangan salah tempatin loh. Ya, oke, sekarang di dimensi ini kamu sudah tahu ya. Kamu people oriented atau task oriented. People oriented itu adalah orang persahabatan lebih penting dibanding pekerjaan. Task oriented, task itu TASK, task oriented adalah kegiatan, pekerjaan itu lebih penting dibanding orangnya. Gue nggak peduli orang tersinggung atau enggak, dia nggak beres kerjaannya, harus gue kritik gitu loh. Makanya lihat ya di sosmed itu orang yang suka mengkritik itu task oriented. Orang yang people oriented tuh dia menjaga perasaan orang lain. Ya gue tahu dia salah tapi ya jangan ngomong di sosmed lah. Nah gitu loh. Dia menjaga perasaan, dia empatik tinggi. Oke, sekarang dimensi berikutnya ya. Ada orang otak kanan, ada orang otak kiri. Semua orang, kita punya otak itu sih, otak kiri, otak kanan. Cuma ada yang lebih dominan. Waktu kecil, SD, SMP, SMA kita sadar bahwa kita itu kalau seni, suka banget gitu. Olahraga, penjaskes, seneng banget. Tapi giliran matematika, IPA, tapi IPS, seneng tuh. Berarti kamu tipe otak kanan. Dunia imajinasi, dunia kreativitas, dunia seni gitu ya. Tapi ada orang yang otak kiri banget ya. Otak kiri tuh hitung-hitungan, in order, hafal-hafalan. Dia itu bisa baca buku yang tanpa tulisan, tanpa gambar sama sekali. Aku tuh ya belum pernah baca satu novel habis. Gak mampu, tulisan tok gak bisa gue. Kau baca komik bisa tuh. Nah aku tipe otak kanan, harus ada gambarnya. Komik gitu ya. Kalau buku-buku yang banyak gambarnya aku suka tuh. Tapi kalau novel, kan ada tuh novel tuh yang ada gambar cuma covernya doang. Sisanya gak ada apa-apa. Gak bisa, aku gak bisa baca habis. Gak bisa. Aku tuh butuh ada gambarnya gitu. Nah, jadi otak kiri tuh orang yang matematika, orang yang analitis, orang yang detail gitu ya. Orang yang penghafal cepat, ya, pengingat rumus. Nah, otak kanan ini imajinatif, seni, kreatif. Ya. Bagaimana jalur karirnya? Orang otak kanan
nanti pekerjaannya itu tentu di seni, ya, di social life. Dia itu di penggagas, ya, dia itu bekerjanya di desain, arsitek bisa, ya, dia itu pekerjaannya di fungsi-fungsi interaksi kayak public relation, marketing, leader dia bisa, karena dia itu visioner. Nanti begini gue buat produk ini, nanti begini gue buat iklannya. Dia tuh visioner tuh. 5 tahun ke depan orang butuh ini, dia tuh visioner tuh. Ya. Nah, orang-orang yang tipe otak kiri, dia itu tipe yang menatanya, tipe yang membangunnya, mengaturnya, mengurusnya, mengevaluasinya. Itu tipe otak kiri tuh. Jadi supaya gampang begini ya. Misalkan aku tipe otak kanan, aku ngomong sama temanku yang otak kiri, bro, 5 tahun lagi kita bikin training yang sifatnya online yuk. Cuma gimana caranya lu yang pikirin dah. Pokoknya orang bisa ikut training gue online aja gitu. Kalau sekarang kan ikut trainingku tuh ada husap-husap pundak. Bisa gak kamu bikin husap-husap pundak tuh online gitu. Dia mikirin, gue gak mau pusing gitu. Terus dia mikirin, wah kalau husap-husap pundaknya sih gak bisa. Tapi kalau dengar Mas Dedi ngomong, lalu mereka ngomong Mas juga bisa dengar, lalu ada slideshow-nya, itu mungkin masih bisa. Nanti aku bikin aplikasinya deh. Jadi para pembuat aplikasi itu yang mikirin detailnya, nanti dashboardnya gimana, kalau ngeklik ini arahnya kemana, itu orang tipe otak kiri. Tapi konsepnya otak kanan. Maka saya pernah mau bikin sebuah aplikasi, itu dia bilang, Mas nanti rapat kedua tim ya. Ini tim yang detailnya, teknisnya, sama tim yang kreatifnya, tim kreatif. Kamu lagi ngelamar ke sebuah stasiun TV untuk jadi tim kreatif. Sementara kamu tuh tipe otak kiri banget. Itu nggak cocok. Ya. Kebalikannya, kamu ngelamar sebagai analis, kan banyak tuh di koran biasanya tuh analis apa gitu. Itu nggak cocok. Karena analis tuh butuh orang yang kritis, orang yang logis. Ya, critical thinkingnya, analytical thinkingnya jago gitu loh. Ya, sehingga harus menyesuaikan dengan kamu. Oke, sekarang kita masuk ke dimensi berikutnya, menentukan karir. Ini soal kamu itu betah nggak dipimpin atau nggak betah dipimpin. Karena ada tipe orang yang gue tuh nggak bisa loh Mas, gue tuh disuruh-suruh, diatur-atur, gue nggak bisa. Bukan gue sombong ya Mas, emang kayaknya udah bawaan gitu. Orang yang nggak mau diatur bukan berarti sombong, enggak. Dia itu terlalu dynamic, dia nggak suka atur-aturan. Bukan berarti dia nggak punya adab, dia nggak mau nunduk, enggak. Saya kalau sama papa saya akan berusaha nunduk. Walaupun saya kadang sebagai anak ingin membela haknya saya. Tapi saya berusaha nunduk karena harus menghormati orang tua. Jadi ada situasi-situasi kita nggak bisa milih, kita wajib nunduk walaupun kita berkorban. Oke? Tapi saya renungkan, belasan tahun lalu saya pernah tuh ngelamar pekerjaan, kerja kantor tuh. Terus diatur sana sini, kok nggak betah ya? Bukan soal sombong, kayaknya diatur-atur tuh nggak enak aja. Ya syukurlah kalau aku betah, mungkin aku nggak amanah, nggak sedalam ini di psikologi. Karena kan kayak gini aku kerja sendiri nih, nggak ada yang ngatur, lebih enak gitu tuh. Kemana-mana gampang gitu. Bukan berarti sombong ya. Kalau dibilang sombong, aku nggak juga. Soalnya kalau cewek-cewek foto sama aku ikhlas kok. Kan nggak sombong kan? Aku cuma semuanya ke cowok doang. Kalau foto sama cowok tuh kayaknya nggak enak gitu. Kamu menilai diri kamu sendiri. Aku tuh tipe yang bisa dipimpin nggak ya? Atau aku harus wirausaha sendiri ya? Karena perasaanmu itu tanda dari Tuhan loh. Kamu misalkan orang yang nggak suka dipimpin, ya memang takdir kamu nanti kamu diamanatkan untuk buka sesuatu, untuk jadi leader, jadi ownernya, penggagasnya, ya itu. Kita harus berbaik sangka, jangan berarti, kok gue gini banget ya? Enggak. Sombong itu kalau begini, lu bisa apa sih? Itu sombong. Dia kan orang begini, dia kan dulu nol, itu sombong. Gue dapetin semua karena kehebatan gue, itu sombong. Maka ketika kita kaya, kita tidak mengaku itu kebesaran Tuhan, itu sombong. Itu sombong bener tuh. Tapi kalau cuma sekedar, gue kok orangnya gak betah diatur-atur ya, bukan sombong itu. Kamu jiwa leader kamu ada. Leader itu memang dia nggak betah di lead orang, dia yang harus lead gitu loh. Maka ini kadang-kadang di perusahaan kok nggak bisa disiasati, ada informal leader.
Ada orang yang berusaha mau membuat kekuasaannya sendiri. Dia nggak betah, dia bikin inner circle, di situ dia punya kekuasaan sendiri menguasai teman-teman yang lain. Jadi bagi kamu yang nggak betah diatur-atur, mungkin kamu harus buka dagang, wirausaha, jadi konsultan yang lepas gitu loh. Ya bagi kamu yang, aku tuh malah seneng dipimpin kok, enak kok, aku suka kok diatur-atur. Berarti kamu tipe itu, silahkan kamu cari pekerjaan yang kamu tuh akan dipimpin, akan diatur, akan di-manage gitu. Ini sangat penting ya, karena saya pernah menangani seorang ibu-ibu, dia korban KDRT. Tapi ini spesifik, kalau biasa yang saya tangani itu kan wanita di KDRT suaminya, karena memang ini suaminya itu memang waktu kecil sering disakiti oleh orang tuanya, ada trauma sehingga tumpah ke istri. Itu biasanya begitu tuh, laki-laki KDRT, karena ada luka batin belum kelar, tumpah ke istri atau ke anak. Tapi ini kasusnya unik. Suaminya, dia udah menikah 7 tahun. 3 tahun pernikahan di awal, suami itu baik banget. Dulu dia pekerja lepas, konsultan apa gitu, desain apa gitu. Nah, beberapa tahun belakangan suaminya cari kerjaan yang memang ngantor gitu loh. Nah, singkat cerita, suaminya itu nggak bahagia di kantor ini karena diatur-atur gitu. Jadi pulang marah-marah. Nah, kemudian saya anjurkan, Mas, kalau begini sih caranya ya mohon izin, kamu harus ya apply lagi cari kerjaan lain, karena ini bukan nature kamu. Bukan tempat kamu, ini bukan habitat kamu. Mengapa video ini sangat panjang? Karena beberapa masalah psikologis di rumah tangga itu karena entah suami atau entah istri sedang menjalani pekerjaan yang bukan jalannya. Sehingga tidak ada bahagia di situ. Kita kok nggak bahagia ya nggak bisa lah. Gini ya, kerja kan ibadah ya. Ibadah kan harus ikhlas ya, betul nggak? Sama dengan menikah, ini sedikit saya bahas. Mas, aku tuh nggak cinta sama dia. Dia juga kayaknya nggak cinta sama aku, tapi kita mau menikah. Kan menikah ibadah kan Mas ya. Menjadi nggak ibadah kalau nggak ikhlas. Karena kamu nggak mencintai. Kita sembahyang tiap hari tuh harus mencintai loh. Mencintai sembahyang itu sendiri. Kalau nggak ada cinta tuh kayaknya hambar. Apa artinya gitu loh. Ya, karena Tuhan tuh melihat hati, bukan hanya ritual kita. Jadi begitu pula pekerjaan. Mas, tapi kan nyari kerjaan nggak gampang Mas. Saya nggak suruh kamu langsung keluar sambil cari-cari, ngelamar. Begitu ada panggilan, dapat panggilan nih. Ya kamu minta izin dulu wawancara kan. Pak, Bu, aku minta izin cuti 1 hari untuk wawancara, untuk psikotes. Silakan. Pas udah keterima, alhamdulillah udah keterima. Ya silakan lepas, juga pakai hikmat juga, jangan langsung main keluar aja gitu loh. Mas, tapi di pekerjaan baru emang aku menikmati banget sih, cuman ya mohon maaf ya Mas ya, duitnya dikit, gajinya kecil. Yang kemarin tuh lebih besar, masih kebayang-bayang gajinya yang masuk setiap bulan segitu, masih aduh kayaknya nikmat deh Mas. Gini ya, kalau kamu nggak bahagia di sebuah pekerjaan, tetap nanti akan ada ongkos-ongkos lainnya. Sama istri, sama suami berantem, anak luka batin, nggak deket sama kamu lagi, akan ada ongkos-ongkosnya nanti tuh. Ongkos-ongkos lain ya, yang non materi ya. Tapi begitu kamu di pekerjaan kamu mungkin gaji ya cukup lah untuk mencukupi. Tapi kamu happy, selain bernilai ibadah, kamu amanah di dunia ini, kerja tuh gak kosongan tapi happy menjalankan sesuatu dengan manfaat. Selain itu beribadah, hitungannya ibadah, kamu juga akan terhindar dari ongkos-ongkos yang gak perlu. Banyak orang mengalami psikosomatik. Psikosomatik itu nyeri-nyeri di badan, sakit-sakit di badan yang akarnya dari ketidakbahagiaan. Itu akhirnya berobat sana sini. Setiap kali dia puyeng, dia jalan-jalan kemana, habis-habis uang, ada ongkos-ongkos lainnya akhirnya. Banyak peserta training saya itu mengakui, Mas, pas ikut training kok aku jadi mau jalan-jalan tuh jadi mikir-mikir gitu. Paling aku cuma ya setahun 2 kali, 3 kali jalan. Beda dengan dulu sebelum training tuh hampir tiap bulan mau kemana nih gitu. Karena dia belum happy kan. Orang kalau udah cukup happy, di rumah tuh enak gitu. Udah cukup. Maka bahagia yang sesungguhnya itu syukur sebenarnya. Bahagia yang sesungguhnya adalah syukur. Kita udah bersyukur tuh, cukup, enak ya di rumah gitu. Ya jalan-jalan perlu, tapi kan jangan berpola, stres jalan, galau jalan, itu bahaya loh. Kamu gaji sebesar apapun habis. Yang kita sering dengar, uangku nggak tahu juntrungannya habis gitu aja Mas. Itu karena kamu nggak bahagia, ada bolong di hati nih. Ada bolong di hati yang berusaha kamu tambal dengan nambel bolongan belanjaan, kantong belanjaan, nambel bolongan-bolongan lemari, isi pakaian sampai penuh pada kamu gak butuh. Ya. Itu ada bolong di hati karena kamu gak happy. Ya. Baik, kita masuk ke dimensi berikutnya. Soal karir. Bagaimana menentukan karir yang cocok buat kamu. Di dimensi ini,
renungkan ya. Kamu tipe yang bisa menjaga rahasia atau tidak? Orang yang mau jadi konselor atau psikolog wajib menjaga rahasia. Kalau aku di Instagramku kadang aku posting, aku capture itu aku semua blur, nggak ada nama, nggak ada picture, aku blur. Aku posting tujuannya untuk mengedukasi. Kalian yang belum ngalamin jangan sampai begitu ya, itu edukasi. Oke? Tapi aku nggak pernah menyebut ada klienku namanya Japra, namanya Mince. Nggak pernah sebut nama. Jadi kalau konselor, trainer, psikolog kalau menyebutin nama itu salah, nggak boleh. Nah, kamu di bidang konsultasi tapi kamu nggak bisa jaga rahasia, nggak cocok. Oke? Karena ada orang yang memang dia itu hidup dari omongan. Orang Jawa bilang mangan orang mangan, sing penting ngumpul. Dia itu suka ngumpul-ngumpul, suka gibah gitu ya, suka ngomong gitu ya. Dia tuh kalau menurut teori neurologi kan biasanya orang tuh wanita itu kan biasanya satu hari 5.000 sampai 10.000 kata. Khusus dia 50.000 kata gitu. Kamu yang nggak bisa jaga rahasia, kamu tolong sadar diri. Jangan kamu mau tanda petik diamanatkan untuk kerja di bidang harus jaga rahasia. Orang audit, orang hukum, orang keuangan, orang legal, psikolog, konselor jangan. Karena gini, banyak orang yang salah kaprah. Mas, aku semenjak follow Mas Dedi sering lihat channel kuliah psikologi, aku pengen jadi psikolog deh. Aku tuh suka nasihatin orang soalnya. Suka nasihatin orang saja belum tentu cocok jadi orang psikologi. Kenapa? Orang psikologi itu harus punya 2 kualitas. Pertama, suka mendengar. Oke. Yang kedua, empatiknya dalam. Itu 2 minimal. Bukan suka nasihat, enggak. Kalau suka nasihat motivator aja. Kamu jadi rohaniawan aja. Beda loh. Dimensi yang terakhir ya. Pekerjaan di dunia ini itu dibagi menjadi 2. Komoditi dan jasa. Oke. Orang yang masuk ke bidang yang komoditi banget. Contoh, kamu distributor untuk supermarket. Itu tuh di bidang komoditi tuh. Walaupun ada jasanya juga, kamu seramah. Karena gak ada bidang yang komoditi 100%, gak ada jasanya. Gak ada bidang yang jasa 100%, gak ada komoditinya. Salon pun cuma jasa kan, tapi tetap ada komoditinya. Dia nawarin sampo ya kan. Komoditi dan jasa. Orang-orang yang masuk ke bidang jasa harus orang-orang yang dynamic, lentur, fleksibel. Nggak saklek-saklek amat. Toleransinya tinggi. Dia masuk ke bidang jasa. Ya, orang yang masuk ke bidang komoditi, manajemen harus kuat, teknis harus kuat. Dia orang yang betah hal-hal tuh in order. In order tuh contoh ya. Kalau kamu pulang tipe yang kos kaki, sepatu lempar kemana, jam tangan lempar kemana, itu kamu nggak cocok di bidang komoditi. Kamu orang yang tiap pagi harus nyari ulang di mana jam tangan ya. Nah orang gitu nggak boleh menikah sama orang gitu juga. Takutnya pas sudah menikah udah punya anak, beb baik kita di mana ya beb? Jadi lihat diri kamu. Aku tuh orang yang in order nggak ya? In order tuh suka menata sesuatu tuh ya. Kalau di laci tuh, walaupun di laci, pulpen pasti sebelah kiri sini, ya. Lalu ada note sebelah sini. Ini ada staples di agak pojok, rapi gitu. Padahal itu mah kalau ditutup juga orang nggak lihat gitu. Nah, kamu cocok di bidang yang komoditi, ya, trading gitu tuh, ya, di bidang stocking, di bidang kearsipan, ya, manajemen kantor lah ya. Karena di kantor juga banyak manajer keuangan itu ya, manajer operation. Itu cocok di situ. Tapi begitu manajer marketing, ya, humas dan itu sudah beda. Orang yang bidang jasa, tolong orang yang dinamik dan agak lebay. Lebay itu gini, dia kalau senyum tuh ramah, nggak dibuat-buat. Kan sorry ya, orang melankolis itu kalau senyum kadang agak getar kan. Apa kabar Bu? Senyum agak getar, kagok gitu loh. Krik gitu. Kalau orang jasa tuh, halo ibu, udah lama loh ibu gak chat saya ngorder lagi. Gimana mau pesen lagi gak bu? Lebay gitu. Gue gini aja kayaknya merinding gitu. Bukan gue banget, gue gak bisa. Ya. Tapi tenang, ada jasa-jasa yang butuh cool. Psikolog kan jangan kayak Sule juga gitu loh kan. Psikolog jasa, konselor tuh jasa tapi dia cool gitu. Ya ada emang jasa yang seperti itu. Tapi tetap, coba kalau psikolog ya kamu tuh disuruh jadi guru fisika,
dosen matematika pasti nggak betah juga. Karena itu benar-benar butuh yang teknis, ingatan kuat, detail gitu ya. Nilai diri kamu, aku mau masuk ke bidang jasa atau komoditi. Komoditi itu benda atau materi yang bisa kita manage, ya. Karena ada orang yang bergerak di bidang jasa, dia nggak betah di ruangan terus, dia nggak bisa. Gue nggak bisa tuh masuk jam 9, pulang jam 5, gue nggak bisa, gue harus keluar orangnya, harus ketemu orang. Kamu cocok kerja di WO, wedding organizer. Jangan paksa dirimu di jalan yang bukan jalan kamu. Ada orang di jalan dia yang sebelumnya, di karir dia sebelumnya, itu banyak masalah. Baik masalah di hati maupun masalah di luar. Masalah di luar tuh cekcok sana sih dengan atasan, dengan bawahan, dengan konsumen. Itu masalah di luar. Banyak halangan kayak mohon maaf, kecelakaan, bencana, macam-macam. Ada masalah di dalam. Semenjak kerja di situ kok nggak damai, badan sering sakit, gampang capek, tidur nggak nyenyak. Itu masalah di internal. Begitu udah ngalamin begitu, kamu harus tahu itu bukan jalan kamu. Karena saya meyakini kalau itu memang jalan kamu dari Tuhan, akan ada kemudahan di situ. Nah, begitu orang ini pindah ke karir yang lain, tiba-tiba banyak kemudahan, banyak kebahagiaan, rezeki juga. Walaupun nggak banyak, tapi rezekinya awet, nggak numpang lewat. Karena kalau itu bidang kamu, rezeki kamu tuh agak awet gitu loh. Karena kamu nggak boros, nggak buat makan-makan, nggak buat jalan-jalan. Makan-makan sama jalan-jalan nggak dosa ya, nggak salah ya. Tapi kalau berpola, galau makan-makan, galau jalan-jalan. Kalau berpola gitu itu yang salah. Ya, di pekerjaan dia yang sekarang ini banyak kemudahan, bahagia, tenang, damai, sehat, tidur nyenyak. Berarti ini jalannya kamu, jalannya dia ya. Ada beberapa kasus tuh waktu saya tes minat bakat, Mas kamu tuh orang seni loh Mas. Kok kamu masuk bidang medis sih gitu. Jauh banget kan ke pelantingnya tuh, mentoknya dari orang harusnya seni malah ke medis gitu. Mengapa video ini penting? Karena kalau kamu maksain yang bukan bidang kamu, akan ada orang yang jadi korban. Anak kamu, pasangan kamu, karena kamu gak happy. Selain itu, nanti usia 60-70 tahun, kamu akan butuh seseorang untuk kamu curhat. Mas, kok aku hampa ya mas? Gue udah punya segalanya sih, rumah ada, mobil ada, tapi kok gue hampa ya, kayak kosong ya mas. Karena selama ini dia menjalani yang bukan jalannya. Udah ada orangnya, udah pernah saya tangani. Dia punya apartemen 2 unit, investasi, dia punya mobil, dia punya rumah. Dia bilang dia kosong. Tuh, sudah ada orang yang ada di titik itu. Kamu mau ikutin? Jangan ya. Walau gaji gak seberapa, tapi amanah dan ibadah. Kamu happy di situ, karena ibadah harus ikhlas ya. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Mohon subscribe channel Kuliah Psikologi. Terima kasih. Teman-teman, saya mau meluruskan suatu pemahaman yang sangat klasik. Dari zaman dulu sudah diajarkan, sudah didoktrin kepada kita. Bahwa rahasia sukses adalah kerja keras, kerja keras, kerja keras. Saya mau sampaikan ada faktor lain yang banyak orang gak sadar. Itu penentu paling penting untuk mendampingi kerja keras kita. Karena kalau Anda anggap kerja keras adalah satu-satunya faktor, gak bisa sih. Ada banyak faktor lain. Sukses itu tidak single factor, tidak faktor tunggal, ada faktor lain. Harus berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sih standar ya, kita nggak perlu bahas lagi, semua orang tahu. Harus berilmu, harus perbanyak koneksi, karena rezeki datang dari teman ke teman ke teman lagi. Nggak ada rezeki datang dari langit, jatuh dari langit. Begitu pula jodoh. Jodoh berhubung bagian dari rezeki, jodoh juga nggak datang dari langit. Nggak mungkin jodohmu jatuh dari langit, dibawa oleh petir, nyangsang di pohon. Kasian dong jodohmu, angus dia. Betul bahwa rezeki itu dari kenalan ke kenalan, teman ke teman, akses networking kita. Tapi saya nggak lagi bahas itu. Selain berdoa, bekerja, mencari ilmu, berkoneksi, dan lain-lain sebagainya, ada satu yang luar biasa. Ini yang menghubungkan Anda kepada semesta. Ini yang menjaga pemetaan posisi Anda dalam peta kesuksesan.
yaitu frekuensi hati dan pikiran. Manusia itu bervibrasi, ada frekuensinya. Ketika hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita memancarkan frekuensi yang baik. Kalau kita dagang, kita usaha, kita meeting, kita negosiasi, kita mengajar, kita memimpin, kita beriklan, kita memarketingkan sesuatu, kita berusaha mempengaruhi orang lain, kita sedang sharing presentasi. Berhubung kita hubungan dengan antar manusia menggunakan komunikasi, apabila hati dan pikiran Anda tenang, itu sangat mempengaruhi kinerja dan rezeki Anda. Sehingga sadar atau tidak, Anda mau percaya atau tidak, suasana mood, suasana pikiran kita, itu mempengaruhi kinerja, produktivitas, kreativitas, interaksi kita kepada orang lain, pekerjaan kita, komunikasi kita, pencarian rezeki kita, presentasi kita, apapun bentuk kegiatan kita selama ini dalam ranah bisnis dan kerjaan kita. Frekuensi pikiran dan perasaan kita terpancar, yang hasilnya orang merasakan nyaman atau tidak nyaman bersama kita. Yang hasilnya adalah proyek itu akan tembus atau tidak tembus, deal atau tidak deal. Yang hasilnya adalah orang-orang yang bersama dengan Anda akan nyaman atau tidak, mendukung Anda, bersinergi atau tidak. Sehingga jangan tidak percaya bahwa kondisi pikiran dan perasaan yang tenang itu sangat mempengaruhi. Sehingga mulai sekarang, saya kasih Anda tips, Anda mulai ambil waktu merenung, bikin list hal-hal apa saja sih yang sebenarnya masih mengganggu pikiranku, mengganggu perasaanku. Andai kata lingkunganmu toksik, ya sudah keluar dari lingkungan itu. Karena kelamaan berada pada lingkungan dengan vibrasi frekuensi yang negatif itu Anda rugi sendiri. Apa yang mengganggu perasaan Anda? Pikirkan. Apa yang mengganggu pikiran Anda? Bikin listnya. Lalu coba cari tahu bagaimana caranya pergi dari hal-hal itu. Nah memang nggak bisa dipungkiri ya, kadang misalkan ada orang berada pada kondisi rumah yang toksik, masih tinggal sama papa mama. Nah papa mamanya ini memang suka memaksakan kehendak, suka mengkerdilkan mental, suka melabel, suka marah-marah. Itu kan frekuensi negatif memang. Atau orang yang sudah menikah, pasangannya ternyata tidak mensupport, tidak hangat, ada banyak gejolak rumah tangga. Dan misalkan Anda di sebuah kantor, atasan atau rekan kerja atau siapapun di situ yang ternyata punya vibrasi yang negatif. Saya ngerti kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa pergi dari situ sih. Saya ngerti dan memaklumi, kita nggak mungkin bisa pergi dari situ, kan kita bersama dengan keluarga. Nggak mungkin dong Anda pergi dari orang tua, kabur dong ceritanya. Nggak mungkin dong Anda setiap kali di sebuah kerjaan, di sebuah kantor ada orang toksik terus Anda keluar. Akhirnya kan kerja lompat-lompat terus, kayak kutu loncat. Karena tidak akan pernah betah gitu loh. Dimanapun Anda pergi memang ada orang-orang yang toksik. Nah, Anda bisa cari hal-hal yang bisa membuat Anda punya frekuensi positif. Misalkan, milikilah teman-teman yang berfrekuensi positif, sehingga bisa menetralisir. Lakukan refreshing, seperti dengar musik kesukaan, lakukan hobi, supaya Anda keluar dari kepenatan, merecharge diri Anda. Ini bukan healing ya, healing sama refreshing itu berbeda. Refreshing itu refreshment, menyegarkan kembali. Kalau kita bicara healing itu beda. Healing itu penyembuhan trauma, penyembuhan luka batin, penyembuhan insomnia, penyembuhan mood swing, penyembuhan inner child, penyembuhan mental block. Healing itu menyembuhkan. Tapi kalau refreshment itu menyegarkan kembali. Contoh, saya kalau lagi panas-panasan kadang tuh sambil ke ATM ngambil uang sambil ngadem sejenak. Itu saya refresh, menyegarkan diri saya. Itu menyegarkan, merefresh. Ketika keluar ya panas lagi. Nah, supaya pikiran dan perasaan Anda positif, tenang, memang perlu ada dua hal. Satu, healing, penyembuhan. Kedua, refreshing. Nah, penyembuhan ini kan gak mudah ya. Anda harus ikut training soul healing misalkan, harus ketemu terapis, harus ketemu healer. Nah, tapi untuk sementara Anda bisa refreshment. Hal-hal apa yang bikin Anda tenang, damai, relax, itu penting sekali. Baik demikian ya, semoga ini bermanfaat. Teman-teman, saya juga mau menawarkan satu paket terapi ketenangan namanya. Nanti terapi ini akan dikirimkan ke email Anda. Nanti Anda bisa dengarkan langsung, Anda download ke HP Anda. Jadi setiap kali di kantor atau di kampus atau di rumah atau di mana saja, ketika Anda lagi merasa mood Anda nggak enak, lagi bad mood nih, atau lagi cemas, atau lagi nggak enak hati, atau lagi mumet, Anda ambil waktu sebentar,
pasang headset, dengarkan terapi ketenangan ini. Terapi ini bisa menyegarkan pikiran Anda, bisa merelaksasi pikiran Anda. Di dalamnya isinya apa? Ada suara saya memberikan terapi kepada Anda. Suara saya ini menuntun Anda masuk ke dalam relaksasi pikiran dan perasaan. Ini sangat membantu. Paket terapi ketenangan ini banyak manfaatnya. Bagi ibu-ibu hamil yang sedang berada pada kondisi nggak enak, tinggal sama mertuanya zolim. Sementara kita tahu kalau lagi hamil tuh janin harus tenang. Kalau nggak tenang nanti pengaruh ke kejiwaan janin. Kan kita dengar ya kalau lagi hamil jangan sering bersedih, jangan sering marah-marah. Nanti pengaruh ke kejiwaan janin. Bagi Anda seorang pengambil keputusan, decision maker, mengambil keputusan harus kondisi tenang. Bagi Anda pelajar, mahasiswa yang mungkin besok akan ujian, UTS, UAS, ada sidang skripsi. Mungkin bagi Anda yang sedang melamar pekerjaan, besok ada psikotes, besok ada wawancara kerja. Dalam keadaan apapun, ketika Anda ingin menghadapi situasi yang tanda petik sulit, Anda nikmati, dengarkan dulu paket terapi ketenangan ini. Anda akan merasa rileks, damai, tenang, nanti akan lebih produktif, akan lebih santai menghadapi apapun. Menjalani pekerjaan, menjalani hari-hari, mengerjakan proyek, menyelesaikan tugas, menghadapi situasi yang sulit di antara orang-orang toksik. Karena tentu kita nggak bisa ngubah orang lain. Bagi Anda yang terjebak dalam situasi di mana ada orang-orang yang toksik, orang-orang yang negatif, Anda nggak bisa pergi dari mereka karena Anda sedang butuh mereka secara kerjaan, secara kekeluargaan, dan lain-lain sebagainya. Tapi Anda nggak kuat nih dengan keadaan mereka masih begitu. Kita nggak bisa ngubah orang lain. Satu-satunya jalan kita memberikan terapi kepada diri kita secara berkala supaya ketenangan tetap terjaga, supaya frekuensi positif Anda tetap terjaga. Anda bisa pesan paket terapi ketenangan WA ke 0858 1446 1446. WA dengan format nama, spasi, alamat email. Nanti kami akan sampaikan proses registernya. Saya sangat yakin ini Anda butuhkan untuk menjalani keseharian, baik di dunia keluarga, akademis, kerjaan, dan bisnis. Demikian ya, terima kasih, sampai jumpa.